Halo teman-teman, apa kabar? Senang ya, sudah hari Minggu, jalanan cukup ramai hari ini. Dan hari ini saya ada di mobil dan belum ketemu dengan teman-teman yang lain atau orang lain karena memang sedang menunggu teman-teman wartawan yang akan mengadakan rapid test di Dewan Pers pagi hari ini. Saya ikut rapid test? Enggak, tapi saya pengen jagain bayinya satu keluarga wartawan yang bapak ibunya ingin rapid test, sehingga nanti si bayi tidak perlu ketemu dengan teman-teman wartawan lainnya dan tidak dicolek-colek gitu ya. Jadi dititipkan ke saya. Baik, sambil menunggu mereka datang, saya pengen ngobrol sedikit nih tentang krisis. Sebagai PR, tentu seringkali kita jumpa dengan yang namanya krisis. Bahkan krisis ini barangkali menjadi nama tengah kita gitu ya. Karena suka datang tiba-tiba dan tidak hanya sekali dua kali, tetapi tentu cukup sering dalam kehidupan kita sebagai PR untuk jumpa dengan yang namanya krisis ini. Satu hal, tidak perlu panik. Iya, sebagai PR kita tidak perlu panik kalau ada krisis. Tentu di perusahaan kita sudah ada prosedur atau SOP bagaimana menanganinya. Detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari. Kita pasti punya prosedurnya. Taatilah prosedur tersebut dan bekerjasamalah dengan tim yang otomatis akan terbentuk atau secara ad hoc akan terbentuk. Bahkan di beberapa perusahaan ini juga kemudian sudah terlembagakan gitu ya. Siapa saja yang masuk kemudian menjadi tim krisis ini tergantung dengan masalah yang mereka hadapi. Nah, saya ingin mengambil sisi lain selain masalah-masalah teknis yang harus kita selesaikan, membuat pernyataan, laporan dan lain sebagainya gitu ya. Di dalam kasus fatality misalnya, nah ada hal yang cukup perlu untuk teman-teman lakukan. Selain hal-hal yang terkait dengan dunia PR kita, tentu saja sentuhan kemanusiaan tidak boleh dilupakan. Bila ada fatality yang kemudian berujung pada krisis yang cukup besar gitu ya, jangan lupakan aspek manusia. Dampingi keluarga-keluarga korban terutama yang tentu butuh support pada saat itu. Nah, kemudian juga tanyakan apa kebutuhan dan keperluan yang bisa kita lakukan buat mereka sambil menunggu situasinya lebih membaik dan lebih pasti dari hari ke hari. Aspek kemanusiaan ini tidak boleh kita lupakan. Bahkan masuk juga menjadi salah satu tools atau prosedur kita untuk menangani kasus ini. Iya, dunia PR tidak hanya diselesaikan secara administratif atau secara mengikuti SOP yang ada, tetapi aspek-aspek kemanusiaan juga salah satu fokus yang harus kita lakukan ketika menjumpai krisis. Apapun jenis krisisnya, pasti ada manusia yang terlibat di dalamnya. Nah, kita sama-sama belajar untuk hal ini. Baik, teman-teman barangkali juga bisa sharing, berbagi dengan saya gitu. Apa saja yang pernah teman-teman tangani terkait dengan krisis. Ini menjadi proses belajar kita bersama tentu saja. Saya tunggu ya komennya. Terima kasih.